Mhm. sebenarnya bermaksud baik, tapi tanpa sengaja kemudian mengembangkan perilaku pada anak yang mengarah tadi itu, anak jadi males ya, mager Mhm. keluar rumah. Ya Jadi sih, anak-anak kita kalau apa ya, memang mungkin tujuannya sih baik ya Bu ya, apalagi dewasa betul. ini tadi disampaikan bukan hanya di Surabaya pencurian atau juga Heeh. penculikan atau apa sih Nah, kasus yang menimpa kepada anak-anak kita. Saking pengennya kita melindungi putra-putri mm, kita, akhirnya kita betul-betul mengkungkung ya. Mudah-mudahan nggak berlebihan nih kata-kata saya, iya mengkungkung. betul. Makanya Ya. banyak orang tua nih Mas Yudi yang tanpa sebenarnya bermaksud baik ya, Mhm. sebenarnya bermaksud baik, tapi tanpa sengaja kemudian mengembangkan perilaku pada anak yang mengarah tadi itu, anak jadi males mager Mhm. keluar rumah. Ya Mhm. jadi kan kalau saya boleh Mas Yudi kembali ke ini ke teori ya. Iya, Sebuah kebiasaan itu kita bisa bentuk dalam kira-kira tiga cara gitu ya. baik. Yang cara pertama itu kalau kita bahasa bahasa psikologinya kalau bilang dikondisikan gitu kan ya, Mhm. dikondisikan untuk membangun kebiasaan tertentu. Pada yang pertama ini yang bersangkutan sih pasif aja, lalu Mhm. lingkungan membangun perilaku itu. Jadi misalnya dia diem aja lah, dikasih terus segala macam ya, diomongin segala macam dan dia tidak melakukan apa-apa, maka kebiasaan Mhm. itu karena terus dilakukan, kan pembangunan kebiasaan itu kan sekitar 21 hari, 1 bulan lah anggap gitu ya. Mhm. Terus menerus dilakukan, akhirnya dia nggak pernah punya alternatif keluar dari rumah karena juga nggak ngerti kan gitu ya. Mhm. Taunya cuma di rumah. Nah, yang kedua, kebiasaan itu dibangun karena gerakan si anak itu sendiri. Nah, Mhm. ini kalau bahasa yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, di mana si anak itu bisa mendapatkan reward, jadi hadiah ya, kesenangan gitu ya, Mhm. atau punishment, Mhm. hukuman atau sesuatu yang tidak menyenangkan dari apa yang dia lakukan. Nah, Mhm. ini misalnya kalau dia di rumah, pada saat dia keluar pagar misalnya, kemudian ibunya marah, bapaknya Oh. marah. Jadi kemudian dia belajar untuk tidak keluar dari pagar rumah, gitu kan Mhm. ya. Mhm. Nah, pada saat misalnya dia buka jendela, dia dadah-dadah di sama orang luar gitu ya. Mhm. Terus orang tuanya dan kemudian nanti temannya bilang turun turun gitu kan ya. Terus dia nanti turun ke bawah gitu. Terus orang tuanya marah. Jadi dia belajar, oh kalau yang ini saya lakukan, ini saya akan orang tua akan ya bagus anak mama pinter gitu kan ya. Mhm. Mhm. Tapi kalau yang ini yang saya lakukan orang tua saya akan marah gitu. Jadi dia belajar dia sendiri yang mencari dan dia kemudian belajar perilaku mana yang boleh dia lakukan, yang mana yang tidak boleh dia lakukan. Terbangun lagi kebiasaannya dengan proses trial and error kami sebut-sebut Oke. gitu ya. Oke. Coba bongkar, coba bongkar. Mhm. Nah, Mhm. itu yang kedua. Sementara yang ketiga, kebiasaan itu dibangun dengan melihat orang lain, Mas. Mhm. Ini banyak kebiasaan yang dibangun dari pikiran karena kita tidak melakukannya sendiri. Tapi misalnya kita lihat sinetron, lalu di sinetron itu ada misalnya cerita anak yang melawan orang tua kemudian masuk neraka, gitu kan Mhm. misalnya ya. Mhm. Maka kemudian kita bilang, oh nggak boleh ngelawan orang tua, aku juga nggak boleh ngelawan orang tua, nanti aku juga masuk neraka gitu ya. Mhm. Jadi apa yang dipelajari oleh orang, sorry, apa yang terjadi pada orang Mhm. dipelajari sebagai contoh, sebagai Mhm. model, kan gitu Mhm. ya. Mhm. Nah jadi kita kalau kembali ke depan, melalui tiga modus pembangunan kebiasaan ini, orang tua bisa tanpa sengaja kemudian membangun kebiasaan mager, nggak Mhm. mau keluar dari rumah pada Mhm. anak kita, gitu ya, pada si Mhm. anak ini. Mhm. Nah, sama dengan semua kebiasaan, Mas Yudi. Mas Mhm. Yudi. Mhm. Semua kebiasaan bisa diganti, bisa dirubah, Mhm. bisa. Tapi kan Mas Yudi tahu sendiri, nggak gampang ya ngerubah Mhm. kebiasaan kalau sudah berurat berakar. Mhm. Mhm. Kan gitu kan Mhm. masalahnya. Jadi artinya kalau kita bangun anak kita kemudian jadi anak rumahan yang tidak pernah keluar rumah, semua dilayani dalam rumahnya. Mhm. Lalu nanti suatu ketika kita bilang, anakku males gitu, nggak mau gerak gitu, males banget semuanya mau cukup yang di tangan aja gitu kan ya. Mhm. Manggil makanan pakai aplikasi, mau mau sekolah pakai aplikasi dan dia nggak mau kemana-mana dia. Jadi dia nggak mau gerak, nggak mau olahraga, jadi gendut aja gitu. Mhm. Nah itu kan dampak ya gitu Mhm. kan ya itu kan Mhm. dampak dari kebiasaan yang terbangun kan gitu. Betul, Nah betul. lalu pengen punya anak yang lebih aktif ya mesti dibongkar kan kebiasaannya, mesti Mhm. dikenalin ke dunia di luarnya pelan-pelan. Mhm. Sama dengan bangun kebiasaan yang butuh waktu, Mhm. bongkar kebiasaan juga kan butuh waktu gitu kan Mhm. kira-kira Mhm. Mas Mas Dedi ya. Iya. Nah jadi
Ini yang kadang-kadang tanpa disadari yang tadinya ingin melindungi karena orang tuanya yang takut, kemudian dia jadi kayak apa? Memangkas ya. Mhm. Memangkas keterampilan-keterampilan anak tanpa sengaja karena kemudian anak Mhm. jadi mengembangkan kebiasaan terbiasa dilayani di rumah. Dan itu Oke, sudah bikin oke. bahasa anak-anak sekarang pewe ya. Posisi Ya, buena. posisi enak. Kalau bisa Iya, didapat di rumah, kenapa mesti terus keluar keluar rumah kan rumah. gitu kan Mas? Betul, betul. Nah, Heeh. itu kan yang kemudian menjadi tantangan besar buat kita gitu kan, karena Mhm. dunia manusia kan nggak dalam rumah saja gitu kan Mhm, ya. mhm, mhm, Ya betul. walaupun kita akan berhadapan dengan dunia yang akan berkembang dari segi IT ya, Betul, sampai betul. metaverse segala Oh macam. iya, Tapi kan manusia di luar juga ada berpergaulan antar manusia, alam, dan itu kan nggak pernah hilang kan ya Mas? tetap ada, tetap dibutuhkan Tetap sebagai dibutuhkan ya, kayak olahraga betul, misalnya. betul, Ya betul. kita tetap harus olahraga, Mhm, katakan berenang. Ya memang mhm, mungkin bisa bikin kolam berenang di rumah, gitu mhm. kan ya. Iya, iya, Mungkin iya. bisa. Tapi barangkali pergi kolam renang di rumah dengan kolam di kolam publik di mana kita kemudian berkenalan sama banyak orang, Betul, betul. bersaing barangkali berenang sama banyak orang atau nonton orang itu barangkali kan memberikan nuansa-nuansa pengalaman yang Berbeda, berbeda pada betul, kita sebagai manusia kan gitu Mas betul, Yudi. betul.